Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Servis Bro, channel yang membahas tentang perawatan sepeda motor. Oke teman-teman, di siang hari ini saya kedatangan motor Beat dengan kondisi tidak berbet-berbet ya. Jadi untuk konsumen mengeluhkan itu berbet-berbet sama kadang-kadang mati. Nah, apa saja penyakit yang dialami oleh motor ini? Silakan teman-teman simak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, sebelum dilanjut saya mohon minta dukungannya kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe jika nanti video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah untuk kondisi awalnya. Kita hidupkan dulu. Coba ini kita gas dulu. Nah, ini berbet-berbet ya. Oh, pelan-pelan ya teman-teman ya. Digas nih, digas dia nggak mau teman-teman. Kalau digas mentok sekalian dia enak, cuman awalan dia nggak mau digas berbet-berbet. Oh, dia tidak mau ya teman-teman. Jadi kondisi awal seperti itu. Apa saja penyakitnya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi nanti yang pertama ya kita cek adalah pengapian. Pengapian itu meliputi berarti busi. Nah, nanti kalau dalam pengecekan ternyata normal, kita lanjut ke full pump. Oke teman-teman, langkah yang pertama saya cek pengapian dulu busi. Teman-teman mendekat ke busi, fokus kan? Nah, ini untuk busi ya terlalu putih. Kalau putih itu irit banget, jadi nanti kita coba cek untuk full pumpnya. Kita cek dulu full pump. Perhatikan teman-teman jarumnya. Nanti kalau jarum ini berada di angka 40-an itu normal, tapi kalau 30, 20 itu nggak normal, atau mungkin 50 dia nggak normal. Perhatikan jarum ini ya. Teman-teman bisa dilihat, perhatikan jarum hanya berada di angka 30, sedangkan untuk standarnya itu adalah di angka 43 ya teman-teman. Perhatikan, coba nanti kita akan lakukan pengecekan full pumpnya dalamnya, apakah cuma gara-gara filter atau mungkin otaknya bermasalah. Oke, lanjut pemirsa. Baik teman-teman, untuk full pump sudah saya bongkar. Sekarang saya akan mengecek rotaknya. Kita ganti yang baru ya untuk rotak. Caranya seperti ini untuk melepasnya, congkel sedikit. Nah, ini kan untuk filter kan dia ada congkelannya nih. Kita congkel sambil yang kiri ini jempol saya itu nyongkel juga ke kanan, apa ke kiri, ceklek kayak gitu. Nah, kalau udah lepas dari kancingannya tinggal dilepas.
Nah, cara ngelepasnya teman-teman gampang. Kalau di Honda itu ada alatnya khusus untuk nyongkel ini, untuk nahan. Nah, kalau kita nggak punya, kita pakai kayak gini aja teman-teman, pakai obeng setting. Nah, terus kita masukin pakai kabel atau lidi atau apa terserah lah, yang penting ini untuk nahan aja fungsinya. Kalau saya sih karena kabelnya banyak ya, jadi pakai kabel. Nah, ini kayak gini ya, diganjel terus. Nah, ini juga diganjel. Ini kan semuanya udah diganjel teman-teman. Saya ganjelnya pakai kabel, teman-teman boleh pakai lidi atau apa, yang penting ini bisa keganjel supaya dia nggak ngancing lagi. Terus kalau ketiga-tiganya udah diganjel, nah ini yang klip-klipan terakhir teman-teman, cuma tinggal dicongkel sambil narik yang pelampungnya, tarik ke atas. Langsung cepat semua teman-teman, padahal pelan banget nariknya. Nah, sumber masalah yang pertama, yang utama maksudnya itu ada di sini. Ini namanya rotak teman-teman. Nah, kalau di orisinilnya itu dia harus ganti satu set, semuanya itu satu set harus ganti. Harga itu sekitar 480-an lah, atau 450 ke atas intinya. Itu yang orisinil satu set. Nah, kebetulan kita punya nih stoknya yang rotaknya saja. Cuman teman-teman perlu diperhatikan, kalau untuk rotaknya saja itu setahu saya itu AHM itu tidak mengeluarkan, paham? Jadi nggak mengeluarkan itu dalam arti rotaknya, tapi dia mengeluarkan yang satu set lagi. Jadi yang saya pakai itu bukan AHM. Oke teman-teman, perlu digarisbawahi. Jadi itu bukan asli yang saya pakai, karena hanya mengganti rotaknya saja. Nah, caranya bagaimana cara memasangnya, ikuti terus videonya. Baik teman-teman, untuk spare part sudah saya ambil. Nah, ini yang tadi saya ngomong, pasti orang awam atau teman-teman yang belum mengetahui soal kode-kode ini pasti dibilang asli. Kenapa? Ada tulisannya Honda bang, kayak gitu. Honda itu tidak menjamin orisinil ya teman-teman. Jadi ini CKD, bukan orisinil walaupun tulisannya Honda. Oke, bisa dipahami ya, karena Honda itu tidak mengeluarkan yang menjual ininya, nggak menjual dia Honda rotaknya, dia jual hanya satu set segitu. Nah, di sini saya akan pasang rotaknya saja sesuai dengan permintaan konsumen, karena kita di sini itu selalu mengutamakan adalah misalnya konsumen maunya apa ya kita ikutin kayak gitu. Kecuali memang kemauan konsumen itu ibaratnya bisa dikatakan menyimpang dari aturan permotoran lah, itu baru saya nanti edukasi. Tapi kalau ini sesuai dengan budget konsumen. Lanjut kita pasang. Nah, perhatikan teman-teman, untuk rotak o-ring ini wajib dipasang ya, karena kalau nanti bocor tekanannya itu malah lemah. Kita pasang ini. Mohon maaf teman-teman jika suara di sini bising, karena bengkel kita sedang penuh ya teman-teman. Nah, perhatikan untuk teman-teman yang belum pernah memasang rotak, kabel warna berada di positif, kabel yang hitam berada di negatif. Nah,
Perhatikan o-ring full pumpnya, jangan sampai lupa. O-ring rotak maksudnya, salah sebut. Oke, pasang seperti ini. Oke, masuk ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk posisi kabel itu nanti yang warna hitam itu sebelah kiri semua di sini. Nah posisinya seperti ini ya teman-teman. Kalau mau nyontoh video ini pas masang posisinya seperti ini. Jadi nanti saya sebut yang ini kiri, kanan, kanan, kanan. Jadi kirinya di sini, kanannya di sini ya teman-teman, perlu diperhatikan. Yang warna hitam yang dari rotak itu sebelah kiri sendiri. Jangan kebalik-balik teman-teman. Terus yang merah sebelahnya. Nah ini masih ada dua yang kosong, itu nanti untuk full unit atau pelampung. Nah sekarang kita tinggal pasang pelampungnya. Perhatikan masangnya teman-teman. Nah langsung ceklek ya, enak banget. Perhatikan untuk setiap klipnya udah rapet alias udah ngancing. Nah ini udah ngancing semua, posisi bagus. Nah terus untuk alur kabel perhatikan supaya nanti di tangki aman. Ini masuk lagi ke sini. Nah perhatikan, pertama masuk di sini, kedua di sini, lalu dia menuju ke terminal. Terus yang warna hitam sendiri yang tadi saya infokan, ini warna hitam rotak ada sebelah kiri, sebelahnya kanan positif rotak. Nah sebelahnya lagi seling lagi, hitam lagi, tapi hitam yang dari full unit atau pelampung. Sebelahnya lagi merah. Nah perhatikan posisinya ini teman-teman. Perhatikan posisinya kabel sesuai semua, rapi. Perhatikan posisinya semuanya rapi ya teman-teman. Nah kabel intinya jangan semrawut teman-teman. Pelampung masuk sini, masuk. Nah ini udah jadi. Sekarang tinggal kita pasang filter bensin. Jangan lupa juga o-ringnya kita pasang. Nah ini namanya filter bensin. Coba kita semprot, dia lancar enggak? Kalau lancar berarti filternya enggak rapet. Oh aman dia. Kita pasang seperti ini. Masanya perhatikan, masukkan dulu. Ini kan udah masuk, tinggal kita puntir. Kita puntir. Langsung ngancing. Enak banget ini, kenceng. Nah setiap kali melepas full pump, o-ring itu wajib ganti. Nah di sini perhatikan, di sini itu udah berlubang nih, ini sambungan ini. Sebelumnya udah pernah dibongkar, lem-leman. Nah kita lepas saja, harus wajib ganti baru. Tapi di sini saya itu tidak menggunakan o-ring bawaan full pump ya, karena pasti nggak bisa masuk melar. Atau yang baru saya juga jarang pakai. Saya di sini memakai o-ring tutup klep Mio. O-ring tutup klep Mio yang saya pakai. Jadi nggak repot masangnya. Kalau yang bawaan kan itu susah masangnya, seret. Kita bikin permudah saja teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus memakai o-ring full pump. O-ring klep pun jadi, tapi yang punya Mio.
Oke, nah ini udah masuk. Sekarang kita pasang. Nah ini teman-teman, full pump langsung saya pasang. Perhatikan posisi tangki itu wajib bersih ya. Terus biar lebih enak, nanti di sini kasih oli sedikit aja, diolesin oli supaya langsung masuk. Nah, oli diolesin. Perhatikan cara masangnya, saya ulang supaya enak. Di sini kan belenduk-belenduk. Nah ini adalah untuk dudukan ini teman-teman, pelampung. Nah, jadi masangnya itu seperti ini pertama, supaya teman-teman nggak bingung. Seret, masuk. Oke teman-teman, perhatikan. Nah, jadi filter itu menghadap ke belenduk-belenduk ini. Nah, pasang. Nah, kalau pakai o-ring tutup Mio itu enak masangnya, nggak harus neken-neken kenceng banget. Itu pun dijamin nggak bakal bocor karena saya udah sering pakai. Kalau belum pernah pakai, saya nggak berani untuk menyarankan pakai kayak gini teman-teman. Perhatikan teman-teman, kamera ke jarum. Tadi kan sebelum kita ganti rotak dia di angka 30 ya, jelas nggak? Jelas. Nah, di angka 30 tadi. Nah setelah diganti, coba berapa tekanannya? Nah dia lebih ya, 40, berarti ini sekitar 45an lah. Dia masih kategori normal. 43-45 itu masih normal. Oh, oke, bisa dipahami. Coba kita hidupkan aja mesinnya. Nah, untuk busi kalau secara kasat mata ini businya baru diganti, cuma dia angkanya salah. Dia harusnya U27, sedangkan ini U20 ya. Nah setelah itu kita coba pasang aja dulu, nggak apa-apa, nggak usah diganti dulu, kita pasang dulu. Teman-teman, setelah busi kepasang, rotak kepasang, kita tinggal tes hidup. Enak gak hidupnya? Masalahnya hanya ada pada rotaknya. Nah teman-teman, cukup sekian aja videonya biar nggak terlalu panjang. Yang penting teman-teman tahu bahwa yang bermasalah itu ada di rotaknya ya. Jadi ini untuk proses pemasangan nggak saya videoin supaya nggak terlalu panjang. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa yang belum subscribe channel Service Pro. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.